Virtual Lab by Purnama Lab TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart Indonesia Sehat. Oke, rekan Smart, di program Virtual Lab kali ini kita akan membahas mengenai sifat keasaman suatu larutan. Seperti kita tahu bahwa berdasarkan keasamannya, larutan itu dibagi menjadi 3 macam, yaitu larutan asam, larutan basa, dan larutan netral. Oke, kita langsung saja. Kita sekarang sudah memiliki sebuah wadah. Ini ya, wadah dengan kapasitas 1 liter. Oke, wadah ini akan kita coba isi dengan beberapa larutan. Yang pertama kita sudah isi dengan air ya, atau H2O, dimana rumus umum H2O jika dipecah yaitu seperti ini ya, 2H2O. Kemudian ini persamaan reaksinya H3O+ dengan OH-. Dalam artian air memiliki sifat keasaman atau pH yang netral. Kalau kita ukur dengan pH meter, ini pH meternya, kita ukur pasti nilainya 7 ya. Begitupun ada cara lain menggunakan untuk mengukur pH, yaitu dengan kertas pH universal. Ini kita sudah punya pH universal. Kita coba celupkan. Nah, ini kita bandingkan dengan warna ya. pH-nya 7 ya. Oke, jadi ini sekalian untuk teman-teman juga, untuk rekan Smart sekalian, cara mengukur menggunakan pH universal kemudian dengan pH meter seperti ini caranya. Oke, larutan yang kedua akan kita coba uji atau akan kita coba tampilkan, yaitu asam kuat. Asam kuat dengan persamaan reaksinya seperti ini. Ha ditambah H2O ini bereaksi menghasilkan A- ditambah H3O+. Misal contoh sederhana reaksi, misalkan A-nya kita ganti dengan Cl ya. Misal HCl ditambah H2O menghasilkan Cl- ditambah H3O+. Kalau dalam bentuk molekulnya kita coba lihat. Nah, ini yang biru ini Cl-nya ya, kalau dalam contohnya yang tadi. Dan yang merah ini adalah H3O+. Atau ini A-nya, A-, ini H3O+. Airnya di mana? Airnya atau pelarutnya ada di sini, ada di sekitar larutan. Jadi A- dengan H3O+-nya itu menyebar setelah tadi asam kuat dengan air disatukan. Oke ya. Dan jika kita ukur pH-nya asam kuat, tentunya nilai pH-nya akan sangat rendah. Coba kita celupkan. Oke ya. Kalau kita ukur, kita bandingkan dengan kertas pH universal, ini sepertinya di nilai pH-nya di angka 2 ya, sangat kecil. Oke, untuk memastikan kita coba pakai pH meter. Bagaimana dengan pH meter? Ya, ternyata memang pH-nya nilainya 2, sangat asam. Selanjutnya akan kita coba uji atau kita coba tampilkan menggunakan larutan asam lemah. Asam lemah reaksinya seperti ini. Untuk asam lemah dan basa lemah nanti ya, reaksinya bolak-balik ya. Rumus umumnya Ha ditambah H2O ini menjadi A- ditambah H3O+. Jadi A-nya ini bisa kita ganti. Misal untuk asam lemah, misal kita pakai asam asetat ya, CH3COO- ya. Oke, ini di asamnya CH3COOH ditambah air H2O, kemudian reaksi bolak-balik itu menghasilkan A- tadi diganti CH3COO- ditambah H3O+. Dan ini berlaku untuk semua
asam lemah ya. Jadi nanti kita tinggal ganti A-nya saja. Ini reaksi umum. Bagaimana dengan sifat keasaman asam lemah? Tentunya nilai keasamannya atau nilai pH-nya itu berada di bawah 7, di bawah netral. Namun biasanya atau pasti berada di atas asam kuat. Saat tadi kita mengukur asam kuat nilainya di angka 2 ya, kurang lebih. Nah, yang ini kita akan uji dengan pH universal. Nilainya coba kita bandingkan di angka 4 sampai 5 ya, atau kemungkinan ya ini 4, antara 4 sampai 5 ini. Bagaimana kita akan pastikan dengan pH meter digital? Berapakah nilainya? Ternyata ya 4,5. Tadi memang betul ya, berada di antara 4 sampai 5. Ternyata nilai pH-nya 4,5. Jadi untuk asam lemah pasti nilai pH-nya di bawah 7 tentunya karena asam, namun tidak terlalu rendah. Bagaimana kemudian dengan molekulnya? Molekul di dalam larutannya. Oke, kita tampilkan. Ini air ya, yang di belakang ini air. Oke, nah ini ada 3 molekul. Jadi untuk asam lemah itu tidak sempurna reaksinya, itu masih tetap di sini ada CH3COO hanya ya tadi ya. Kalau misalkan kita pakai asam asetat nih, CH3COO hanya masih di sini. Kemudian A-nya atau CH3COO minnya tadi ini yang biru. Kemudian H3O+ yang berwarna merah. Jadi masih ada di sini. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan ke basa sekarang. Tentu basa pun ada basa kuat dan ada basa lemah. Oke, kita akan ke basa kuat terlebih dahulu. Untuk rumus umumnya basa kuat adalah MOH bereaksi sempurna menjadi M+ ditambah OH-. Misalkan kalau M-nya kita ganti dengan natrium misal, berarti NaOH ini akan menjadi Na+ ditambah OH-. Tentunya ini jika ada H2O ya dengan air. Ini NaOH menjadi Na+ ditambah OH-. Coba kita lihat molekulnya seperti apa sih di dalam basa kuat tersebut. Oke, ini kita tadi contoh saja ya. Yang kuning ini M+, yang ungu OH-. Kalau misal NaOH berarti di sini Na+, dan yang ungunya OH-. Misal kita ganti dengan kalium, KOH ya. KOH menjadi K+ ditambah OH-. Ini rumus umum, bisa diganti M-nya ya, M-nya bisa diganti. Nah, kemudian bagaimana dengan nilai pH-nya? Untuk pH basa kuat ini tentunya karena basa berada di atas 7, dan karena kuat maka ini akan sangat besar nilai pH-nya. Coba kita akan ukur dengan indikator pH universal. Oke, kita sudah celupkan. Ya, ini kalau kita lihat nilainya di antara 12 sampai 13 ya. Oke, untuk memastikan tetap kalau misalkan memiliki pH meter digital tentunya akan lebih akurat. Kita coba pakai pH meter digital. Oh ya, nilainya ternyata 12, sorry. Jadi kita bandingkan dengan pH universal. Oh iya, memang 12 ya. 12. Dan setelah memakai pH digital pun ya nilainya 12. Artinya ini basanya sangat kuat, bahkan sudah mendekati 14 ya. Jadi memang basa kuat itu pasti di atas 7 nilai pH-nya dan sangat tinggi nilainya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu basa lemah. Untuk basa lemah ini contoh persamaan reaksinya. Karena lemah otomatis tidak bereaksi sempurna atau reaksinya tetap bolak-balik. Ini B ini nanti bisa kita ganti ditambah H2O
ini akan menghasilkan B, tetap B, dan di dalamnya ada H plus ditambah OH min. Misal kita ganti B-nya ini dengan apa ya? Dengan NH3 misal. Atau amonia ya, kita ganti dengan amonia. Amonia ditambah NH3 ditambah H2O. Ini reaksinya bolak-balik menghasilkan tadi NH3 ditambah H plus berarti NH4 ya. Menghasilkan NH4 ditambah OH min, atau juga bisa kita bilang menghasilkan NH4OH. Jadi tadi amonia NH3 ditambah H2O reaksinya bolak-balik menghasilkan NH4OH. Ini adalah salah satu contoh basa lemah ya. Basa lemah. Kemudian bagaimana dengan nilai pH-nya? Karena nilai pH-nya basa pasti nilainya di atas 7. Namun karena lemah otomatis tidak melebihi yang tadi ya. Yang tadi yang basa kuat itu 12. Coba kita celupkan. Ini nilainya di berapa nih? Antara 9 sampai 10 sepertinya. Oke, jadi salah satu kelemahan untuk pH indikator universal ini memang ada di penglihatan atau pemantauan warna. Terkadang saat kita melihat itu kecenderungan warnanya untuk menentukan angkanya sedikit sulit. Namun jika kita memiliki pH digital, pH meter digital itu akan lebih mempermudah. Coba kita lihat. Kemungkinan di antara 9 sampai 10 ya. Dengan pH digital, oh iya, ternyata memang nilainya 9,5. Oke ya, jadi yang tadi disampaikan bahwa nilai pH basa lemah itu pasti berada di atas 7, namun tidak terlalu tinggi nilainya. Oke rekan smart, itu dia tadi sedikit penjelasan mengenai sifat keasaman suatu larutan. Ada netral, asam kuat, asam lemah, basa kuat, dan basa lemah. Semoga bermanfaat. Tetap tonton terus video-video yang ada di channel Purnama Live TV. Dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart, Indonesia sehat.